Video profil Mall Pelayanan Publik Smart Salatiga. Selamat datang di Salatiga, kota tertoleran di Indonesia. Kota Indonesia Mini ini dihuni oleh 35 suku dan etnis serta lebih dari 800 warga negara asing. Salatiga terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada seluruh warga masyarakatnya. Berbagai jenis layanan dari 21 instansi dan 195 layanan tersedia di Mall Pelayanan Publik Smart Kota Salatiga. Pelayanan publik yang ramah, cepat, transparan, mandiri, efektif, dan efisien selalu dipersembahkan kepada warga masyarakat yang ingin mengajukan baik itu layanan perizinan maupun non-perizinan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga. Kantor Pos Kota Salatiga. Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. BPJS Ketenagakerjaan atau panggil kami BP Jamsostek. Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Kejaksaan Negeri Kota Salatiga. Dinas Perhubungan dan juga berbagai layanan dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Kepolisian Resort Kota Salatiga. Kantor Samsat Salatiga, semakin dekat, semakin cepat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Salatiga. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Salatiga. Berbagai layanan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Layanan perbankan dari Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah. Berbagai fasilitas disediakan dan siap untuk terus ditingkatkan. Di antaranya, tempat bermain untuk anak-anak, sudut baca, taman untuk membaca, ruang laktasi bagi ibu menyusui,
musola, sarana beribadah, toilet, dan juga tersedia untuk rekan-rekan kita yang istimewa, rekan-rekan difabel. Untuk terwujudnya peradilan yang agung sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Salatiga senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan dengan menerapkan hasil inovasi dari Mahkamah Agung dan berupaya melakukan inovasi internal dalam penanganan perkara. Salatiga adalah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah, berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu. Salatiga mempunyai luas wilayah 54,98 km dengan berpenduduk 196.082 jiwa, terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Kota Salatiga dihuni oleh masyarakat dari berbagai jenis budaya, agama, suku, ras, dan etnis. Meskipun hidup dalam perbedaan, masyarakat Salatiga menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan. Adanya perguruan tinggi yang mendatangkan mahasiswa memberikan warna tersendiri untuk Salatiga, sehingga dikenal sebagai Indonesia Mini bernafaskan Bhinneka Tunggal Ika. Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga adalah salah satu instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Salatiga. Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga menyelenggarakan fungsi, merumuskan, dan menetapkan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kota Salatiga. Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umroh, di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan, memberi pembinaan kerukunan umat beragama, dan sebagainya. Terdapat 4 KUA kecamatan, yaitu KUA Kecamatan Argomulyo, KUA Kecamatan Tingkir,
KUA Kecamatan Sidorejo, dan juga KUA Kecamatan Sidomukti. Dalam menyelenggarakan bidang pendidikan, Kantor Kementerian Agama melaksanakan bidang pendidikan pada madrasah, di mana di Kota Salatiga terdapat 52 madrasah. Salatiga merupakan kota kecil di Provinsi Jawa Tengah. Kota Salatiga mendapat julukan sebagai Indonesia Mini serta kota paling toleran se-Indonesia. Memiliki luas wilayah 5.678 hektar yang terdiri dari 4 kecamatan dan 23 kelurahan dengan jumlah penduduk 196.211 jiwa. Kota yang dikelilingi oleh keindahan alam berupa Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, serta Gunung Gajah Mungkur. Kantor Pertanahan Kota Salatiga merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 42 Salatiga dengan luas bangunan seluas 954 meter persegi. Beroperasi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Sumber daya manusia Kantor Pertanahan Kota Salatiga terdiri dari 32 ASN, 29 PPNPM, serta 3 ASK yang siap melayani masyarakat Kota Salatiga khususnya dalam pelayanan pertanahan. Selamat datang di Kota Salatiga, tempat di mana alam dan kesejahteraan masyarakat bersatu dalam harmoni. Kota Salatiga memiliki luas wilayah 57,36 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 195.065 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga berlokasi di Jalan Hasanuddin nomor 110. Dinas ini berperan sebagai mitra kunci dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan di Kota Salatiga. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait masalah lingkungan. Setelah mendapatkan predikat sebagai wilayah bebas korupsi, Kejaksaan Negeri Salatiga terus berinovasi dan berbenah untuk memberikan yang terbaik berupa pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Selamat datang di Zona Integritas, menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani Kejaksaan Negeri Salatiga. Dengan semangat berbenah dan kerja keras ikhlas, hari ini kami berkomitmen dengan melakukan penandatangan Fakta Integritas yang diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Salatiga. Kejaksaan Negeri Salatiga siap melakukan perubahan dengan melakukan perubahan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Kami siap membulatkan tekad bersama terus berbenah dengan melakukan 6 area perubahan. Kantor Kejaksaan Negeri Salatiga menyajikan standar operasional prosedur dalam wujud poster-poster agar masyarakat menerima informasi yang jelas dan tepat. Kami bersama-sama membangun diri untuk terus maju menjadi pribadi yang lebih berintegritas, konsisten dalam kedisiplinan.
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap anjuran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, Kejaksaan Negeri Salatiga menerapkan protokol kesehatan bagi semua yang akan memasuki area kantor, baik kepada pegawai maupun kepada tamu. Untuk mewujudkan transparansi, sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas, Kejaksaan Negeri Salatiga membagi 2 zona, yaitu zona merah dan zona hijau, di mana zona merah hanya boleh diakses oleh pegawai Kejaksaan Negeri Salatiga, sedangkan zona hijau dapat diakses oleh umum. Saat memulai pagi hari, kami memberikan rasa nyaman, aman, dan kepuasan kepada masyarakat dengan sepenuh hati mengantarkan sebuah keinginan untuk mencapai hasil yang optimal. Kejaksaan Negeri Salatiga menghadirkan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan tilang yang dapat diakses melalui m-banking, ATM, e-commerce, atau melalui PT Pos Indonesia. Makasih ya Bu. Selamat pagi Pak. Iya ini mau perpanjangan STNK Pak. Selamat Pak. Pak Rozi. Iya. Ini saya kasih nomor ya. Bapak depan kasir. Gitu ya. Nomornya apa namanya nanti Pak? Nomornya. Oh nomornya ya. Makasih Pak. Ya. Iya. Kita sama Pak Fahru Rozi, Iya. 141 ya Bu. Masa RT semua Ibu. Pas ya Pak ya, ditunggu lagi nanti dipanggil loket 2. Terima kasih. Iya. Nomornya juga ada. Iya Bu. Makasih ya Bu. Nomor antrian 192 loket penyerahan STNK. Apa atas 92 Pak? Orangnya atas nama Pak ya? Iya. Itu Pak? Ya? Itu aja Pak? Iya. Makasih ya Pak. Pak Udakir, mari. Terima kasih Anda telah memberikan pada kesempatan Bapak. Sama-sama Bu, matur suwun nggih, pelayanannya.
tidak mungkin kita hindari. Namun setiap langkah harus diiringi dengan mimpi. Berani beradaptasi dan mengeluarkan potensi dalam diri. Untuk hari ini, esok, dan masa depan. Dengan komitmen yang kuat, kami, Institut BPJS Ketenagakerjaan, menciptakan ruang untuk menghasilkan pribadi yang tangguh dan kompeten. Selamat datang di Institut BPJS Ketenagakerjaan. Kami merancang masa depan dengan terus berinovasi, memberikan kemudahan dan memahami kebutuhan. Dengan menerapkan konsep Corporate University, kami berfokus untuk memberikan pelatihan yang berdampak langsung kepada kinerja organisasi, serta memperluas jangkauan pelatihan di sektor jaminan sosial ketenagakerjaan melalui riset dan teknologi. Yang ingin terus berkembang, tidak hanya dalam karir, tetapi juga tumbuh sebagai individu yang baik. Untuk terus berjalan, menentukan arah bersama mereka yang ingin terus melaju. Kapanpun dan dimanapun. Kami menciptakan suasana pembelajaran senyaman di rumah. Kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan efisiensi dan keberlangsungan kualitas produk pembelajaran. Kami berharap Institut BPJS Ketenagakerjaan dapat menghasilkan human capital yang kompeten sehingga dapat mewujudkan visi jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Kami tidak akan berhenti untuk belajar, tidak akan berhenti untuk menggali potensi, menciptakan generasi yang berani menantang perubahan, untuk mewujudkan mimpi menjadi generasi pemimpin di masa depan, dalam mengawal jaminan sosial bagi Indonesia.
Lahir di tengah gejolak situasi politik dan perekonomian yang sedang sulit, BPD Jateng lahir untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat daerah. Meningkatkan ekonomi masyarakat daerah adalah tujuan dari BPD Jawa Tengah. Tak heran jika manfaatnya terasa hingga ke pelosok daerah. Krisis moneter global pada tahun 1997 tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Selain masyarakat yang terkena dampak, bank pun tak luput dari amukan krisis. BPD Jateng yang telah berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi salah satunya. Setelah lepas dari rekapitalisasi, BPD Jateng mengubah image untuk dapat menjadi lebih positif dengan mengubah nama menjadi Bank Jateng. Menurut Bapak, mengapa menjadi Bank Jateng, Pak? Ya, menurut saya... Kini, dengan nama dan image yang lebih terbuka bagi masyarakat, Bank Jateng pun berkembang, beriringan dengan perkembangan zaman. Demi visi yang sama, visi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat daerah. Bank Jateng terus beroperasi dan berinovasi untuk terus memberikan kontribusi dan layanan terbaik bagi masyarakat demi kemajuan ekonomi masyarakat. Selamat siang, terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital demi memberi layanan terbaik. Raihan prestasi yang ditorehkan tak lepas dari kontribusi para pejabat dan para pegawai di balik layar demi kemajuan ekonomi daerah. Sebagai bank pembangunan daerah terbaik, Bank Jateng tetap eksis hingga saat ini.
demi ekonomi, demi pembangunan, dan demi masyarakat yang lebih baik. Dari Jawa Tengah untuk Indonesia. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan. Sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software,
Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution. Moga Pak, boleh tangan pergi. Oke Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau melaporkan keluarga saya ada yang kena demam berdarah ke bagian mana ya Pak? Bapak langsung ke klinik sanitasi gedung sebelah. Oke. Matur suwun Pak. Oke, moga-moga. Saya Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak, silakan duduk dulu Pak. Oke Bu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Gini, saya Pak RT di Perumahan Tinggal Indah mau melaporkan bahwa warga saya ada yang diopnam satu orang di rumah sakit, katanya karena demam berdarah, dan ada 2 warga lagi yang mengeluh demam, ngilu-ngilu semua dan perutnya mual. Nah, saya kesini tuh dipercaya oleh warga untuk melaporkan kasus demam berdarah dan minta daerah saya di-fogging. Baik, terima kasih atas laporan Bapak. Setelah ini kita akan melakukan penyelidikan epidemiologi dan investigasi dulu di tempat Bapak secara langsung. Ya. Begitu Pak. Oh, tidak langsung di-fogging? Jadi begini Pak, nanti kita akan lihat hasil dari penyelidikan epidemiologi dan investigasinya seperti apa, kemudian baru dinilai perlu atau tidaknya dilakukan fogging, seperti itu. Bisa Bu, kalau begitu kami tunggu di tempat saya. Matur suwun Bu. Ini Pak, sami-sami.
Saudara, kantor Satlantas biasanya identik dengan pembuatan SIM. Namun di Salatiga, Anda justru bisa berwisata sambil belajar sejarah di kantor Satlantas Polres Salatiga. Seperti apa? Berikut liputannya. Siapa sangka benteng megah ini adalah kantor Satlantas tempat Anda biasa mengajukan pembuatan SIM. Jauh dari kesan serius, kantor Satlantas Polres Salatiga ini justru menarik untuk dikunjungi. Di sini Anda bisa berwisata sekaligus belajar sejarah. Seperti inilah kemegahan kantor Satlantas Polres Salatiga. Banyak sejarah yang mengungkapkan awal dari bangunan ini. Namun yang paling terkenal menyebutkan bahwa bangunan ini dulunya adalah Benteng Hok, tempat yang digunakan sebagai asrama dan juga tempat tinggal tentara Belanda. Nah, pada tahun 1947, bangunan ini diserahkan kepada Polres Salatiga, kemudian digunakan sebagai kantor Satlantas Polres Salatiga. Hingga awal tahun 2020, tepat di mana saya berdiri saat ini adalah tempat untuk menyimpan barang bukti kendaraan kecelakaan lalu lintas. Sehingga bisa dikatakan bahwa Satlantas Polres Salatiga merupakan tempat terangker di Salatiga. Nah, pada bulan Maret 2020, tempat ini direvitalisasi dan seperti yang bisa Anda lihat, saudara, menjadi tempat yang indah, dibuka untuk umum, dan tentunya ada banyak yang bisa Anda manfaatkan di sini. Ada perpustakaan, kafe, dan yang pastinya Anda bisa berselfie. Selain tempat ini juga digunakan untuk melayani masyarakat dalam pembuatan SIM. Area Traffic Control System atau ATCS adalah sistem pengendalian lalu lintas di persimpangan berbasis teknologi informasi. ATCS Dinas Perhubungan Kota Salatiga berfungsi untuk mengurai arus lalu lintas di persimpangan yang terkoordinasi sehingga mengurangi terjadinya kemacetan lalu lintas. Fungsi Area Traffic Control System Kota Salatiga adalah mewujudkan pengembangan sistem transportasi yang aman, selamat, nyaman, tertib, dan efektif. Misi kami adalah meningkatkan kualitas pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menuju pelayanan prima berbasis teknologi informasi. ATCS Dinas Perhubungan Kota Salatiga memberikan update informasi seputar lalu lintas di Kota Salatiga. Terdapat 15 kamera yang terpasang di beberapa simpang guna untuk mengontrol kondisi arus lalu lintas, dan terdapat satu kamera detektor untuk perhitungan volume kendaraan yang ditempatkan di Jalan Soekarno-Hatta dari arah Solo menuju Salatiga. ATCS juga dapat memberikan informasi lalu lintas pada setiap harinya melalui media sosial yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Sistem ATCS dilengkapi dengan kamera CCTV, detektor kendaraan, serta pusat kontrol CC Room untuk mengendalikan sistem traffic light secara real time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat ATCS Kota Salatiga dan para pengguna jalan semua yang kami cintai. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan serta dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Salatiga, kami menerapkan mengimplementasikan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Dan harapan kami juga kedepannya ATCS ini bisa mendukung program penegakan hukum Polri dalam kaitannya pelaksanaan e-enforcement dengan e-TLE yang ada di program kepolisian, dan kami secara prasarana kita siapkan melalui ATCS dalam bentuk data maupun gambar yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan dan juga patuhi peraturan lantas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terkadang kita menjadi tidak peduli. Namun, lihatlah apa buah dari sebuah kepedulian. Ayo bersinergi dalam mewujud nyatakan Salatiga yang lebih baik di masa depan. Selamat Hari Jadi Kota Salatiga yang ke-1273. Bersatu, tumbuh, dan maju. Cintai Salatiga dengan membayar pajak. Loh mas, katanya mau bayar pajak. Oh iya tuh. Loh kok gak kesamsat? Kok malah arah sini? Karena sahabat ada. Mantan guys. Tapi jangan bilang-bilang. Nah terus ini mau kemana? Ini mau ke mall Pelayanan Publik Cengket. Oh, ini dia mall Pelayanan Publik. Jalannya kesamsatnya guys. Kenapa kalau di sini gak ada bilang saya? Takut lagi utangnya. Ngopi-ngopi masih berpikir tagihan. Ngopi-ngopi. Oh bayar tahunan mas. Siapkan KTP kali STNK asli ya Pak. Terima kasih Pak. Cepat sekali mas ya. Mantap ya. Di FTP itu ada duanya guys. Masuk kuat jadi guys. Larang. Kalian tahu nggak bahwa Samsat Jateng sedang mengadakan program 4 kali lipat untung? 1. Gratis bea balik nama dari dalam Provinsi Jateng maupun dari luar Provinsi Jateng. Yang kedua, diskon pajak tahun berjalan. Diskon pajak kendaraan tahun berjalan ketika sebelum jatuh tempo bagi yang taat pajak kendaraan. 3. Gratis bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari 1 dengan nama dan alamat yang sama. 4. Keringanan tunggakan PKB. Ada potongan 10-50% atas pokok dan denda bagi yang menunggak pajak kendaraan 1-5 tahun. Nah, jadi bayar pajak nggak? Yeay!